Mutiara pun lantas mengambil foto ayah yang dimaksud oleh Widuri. Mutiara pun tidak tahu wajah ayahnya karena foto wajah ayahnya buram sekali. Mutiara pun lantas menangisi semuanya. Tiba-tiba saja, Kang Sabta pun lantas menghampiri Mutiara. Kang Sabta pun menawari Mutiara untuk bekerja di Jakarta di sebuah pabrik. Mutiara pun merasa jika ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Malam ini pun Mutiara bakal berangkat ke Jakarta. Mutiara pun sangat senang sekali jika Mutiara punya jalan untuk sampai ke Jakarta. Terlihat Mutiara pun berada di sebuah mobil saat berada di lampu merah. Mobil Aditya pun berpapasan dengan mobilnya Mutiara. Mutiara tidak melihat ayahnya itu, begitu juga dengan Aditya. Mutiara pun lantas dibawa Kang Sabta ke suatu tempat. Mutiara pun merasa heran kenapa tempat itu tidak seperti sebuah pabrik. Kang Sabta katakan kepada Mutiara, jika pabrik itu tidak menerima lowongan pekerjaan, Mutiara terpaksa harus bekerja di tempat lainnya. Kang Sabta meyakinkan Mutiara jika Mutiara bakal bekerja dengan teman-teman yang lainnya. Kang Sabta katakan pada Mutiara, jika bekerja di tempat itu, Mutiara bakal diberi fasilitas yang mewah dengan satu syarat, Mutiara harus menurut dan tak macam-macam. Kang Sabta katakan pada Mutiara, jika Mutiara bakal diberikan tempat tinggal di tempat kerja itu. Mutiara pun juga sangat senang jika gajinya bakal full digunakan untuk kebutuhannya. Mutiara pun lantas diperkenalkan Kang Sabta kepada seorang bos. Mutiara dikatakan bakal bekerja sebagai admin slot judi online. Bahkan saat itu, Mutiara dijanjikan dengan gaji yang sangat besar. Mutiara diperkenalkan di mana tempat Mutiara bekerja. Bos itu katakan pada Mutiara jika pekerjaan Mutiara yaitu membantu orang mencari rezeki keberuntungan. Namun Mutiara harus bisa mencapai target 10 transaksi setiap harinya, atau jika tidak, gaji Mutiara bakal dipotong. Saat itu Mutiara pun melihat pegawai lainnya diperlakukan kasar. Mutiara pun berpikir jika Kang Sabta telah menjebak dirinya. Dan itu bukanlah sebuah pekerjaan yang halal. Mutiara pun lantas mencoba kabur dari tempat kerja itu. Bahkan saat itu, Mutiara pun merasa kasihan melihat beberapa perempuan berada di kamar itu. Mutiara pun lantas masuk ke sebuah kamar dan menguncinya dari dalam. Saat itu hujan pun sedang lebat disertai petir. Mutiara pun lantas berdoa agar bisa selamat dari sana. Mutiara pun lantas memecahkan kaca jendela kamar itu. Mutiara pun berhasil kabur. Namun sayangnya, Mutiara dikejar oleh 2 orang sapam di tempat kerja itu. Mutiara pun mencoba bersembunyi di sebuah tempat sampah. Untung saja saat itu, kedua pria itu tidak melihat Mutiara. Mutiara pun kembali ketahuan, bahkan saat itu, Mutiara hampir saja ditangkap oleh kedua preman itu. Untung saja saat itu Mutiara pun berhasil memukul kedua preman itu. Mutiara pun lantas sembunyi di bawah sebuah mobil. Ternyata mobil itu adalah mobil Kenzo. Saat itu Kenzo berada di dekat Mutiara. Kenzo pun menghampiri kedua preman itu dan tanyakan kepada mereka. 2 orang pria itu katakan sedang mencari seorang wanita dan Kenzo tidak melihat itu. Mutiara pun merasa takut jika mobil itu bakal berjalan dan bakal ketahuan. Saat itu Kenzo memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil itu. Mutiara pun gunakan kesempatan itu untuk masuk ke dalam mobilnya Kenzo. Kenzo tidak tahu jika ada Mutiara di dalam mobilnya. Saat itu Kenzo pun tak sengaja merem mendadak. Kepala Mutiara pun terjedot. Mutiara pun lantas ketahuan oleh Kenzo. Kenzo pun tanyakan pada Mutiara siapa. Kenzo pun berpikir jika Mutiara adalah pencuri. Kenzo pun lantas memegang tangan Mutiara dan ingin bawa Mutiara ke kantor polisi. Mutiara pun lantas menggigit tangan Kenzo dan kabur dari mobil Kenzo. Kenzo pun merasa heran kenapa wanita itu bisa masuk ke dalam mobilnya. Mutiara pun merasa jika Kang Sabta telah jahat sekali sudah menipu Mutiara.
Mutiara harus mencari kedua orang tua kandungnya itu. Itu adalah amanah dari ibunya sebelum meninggal dunia. Mutiara ingin sekali jika ibunya senang di atas sana. Tiba-tiba saja foto Mutiara pun terjatuh. Foto ayah kandungnya itu jatuh di sebuah mobil yang tengah membawa barang-barang. Mutiara pun lantas mencoba mengejar mobil itu, namun sayangnya mobil itu tak didapati oleh Mutiara. Mutiara pun lantas mengejar mobil itu dengan sebuah ojek. Mutiara pun berhasil menghentikan mobil itu. Mutiara katakan pada sopir itu jika barangnya jatuh di atas mobil itu. Saat itu Mutiara pun merasa kaget jika tak melihat foto ayah kandungnya itu. Namun untung saja sopir itu berhasil menemukan foto itu di atas mobil itu. Mutiara pun ucapkan terima kasih kepada sopir itu. Mutiara pun katakan pada tukang ojek jika tak punya ongkos karena tak punya apa-apa. Mutiara pun sangat senang sekali jika foto ayahnya itu telah ketemu. Sementara itu, Sandra baru pulang dari Singapura dan lantas menghubungi Kayla. Sandra katakan jika sebel sekali jika tak sempat ke partinya Kenzo. Sandra butuh Kayla untuk persiapkan hadiah ulang tahun buat Kenzo. Saat itu Kayla tak bisa pulang karena sudah janjian dengan Kenzo di sebuah kafe. Namun saat itu Kayla tak ingin jika Sandra tahu jika Kayla telah janjian bersama dengan Kenzo. Sandra pun merasa jika dirinya tidak penting lagi bagi Kayla. Sandra pun lantas mengancam Kayla jika Kayla tak pulang ke rumahnya, maka Sandra tak lagi menganggap Kayla sebagai adiknya itu. Kayla pun tak bisa menolak keinginan kakaknya itu. Kayla pun lantas beritahu Kenzo jika makan bersama mereka telah batal. Kenzo pun merasa heran kenapa Kayla tiba-tiba membatalkannya. Kenzo pun lantas melihat hadiah kado dari Kayla. Kenzo pun membuka kado itu. Ternyata Kayla memberikan sebuah jam tangan kepada Kenzo. Kayla pun juga memberikan sebuah pesan kepada Kenzo. Kayla berharap jika Kenzo memakai jam tangan itu sebagai pengingat jika ada orang yang begitu peduli kepada Kenzo, yaitu Kayla. Sementara itu, ketika Rianti ingin makan siang, tiba-tiba saja suaminya Aditya pulang. Rianti pun merasa sangat senang sekali jika bisa makan bareng dengan Aditya. Rianti katakan pada Aditya jika sudah masak makanan menu favoritnya Aditya. Rianti katakan ingin batalkan harisannya agar bisa bersama dengan suaminya itu. Namun Aditya tidak ingin Rianti melakukan itu. Tiba-tiba saja seseorang pun menelpon Aditya. Aditya pun mengangkat telepon itu jauh dari Rianti. Nono pun lantas menghampiri Rianti. Nono pun berkata kepada Bu Rianti jika Bapak Aditya selalu jauh mengangkat telepon itu dari Ibu Rianti. Rianti pun merasa curiga. Kenapa suaminya selalu menghindar ketika menjawab telepon dari seseorang? Ketika Mutiara keliling kota itu, saat Aurel menunggu temannya, tas Aurel pun lantas dicuri oleh seorang preman. Mutiara pun lantas mencoba menghentikan preman itu, namun sayangnya preman itu berhasil kabur. Mutiara pun lantas mengejar preman itu.